bagian kedua dari PLTD ya. Kemarin kita sudah sampai ke sebagiannya untuk bagian pelumasan ya kemarin ya. Ini lanjutannya. Kemudian kita lanjutkan dengan sistem pelumasan cair atau pelumasan basah. Nah ini yang banyak digunakan biasanya ya pelumasan cair ini ya, karena bahan pelumasnya untuk yang piston, yang pasti juga banyak menggunakan menggunakan pelumas cair gitu ya. Nah biasanya itu gunakan oli. Jadi dengan tempat yang cukup besar ya, itu dia untuk distribusinya dia perlu pompa ya, yang dikirim ke berbagai bagian yang perlu dilumasi, yang fungsinya adalah ada untuk pendinginan, ada supaya tidak terjadi gesekan gitu ya. Kemudian juga untuk menjaga dari seperti karat dan lain-lain gitu ya. Gunanya oli. Jadi dia pakai didorong oleh yang sistem pelumasan basahnya didorong oleh pompa ya. Sehingga dia nanti ada pemompaan untuk bahan bakar, karena tankinya juga tidak di dekat itu ya, saya agak jauh. Sama juga dengan mobil itu ya, tankinya di belakang, mesinnya di depan, kan pakai pompa. Oli juga, letaknya di bawah dia, sedangkan yang mau dilumasi itu banyak bagian yang tidak semuanya di bawah tempat oli ya. Bahkan hanya ada bagian yang sejajar, tidak lebih rendah ya dari oli. Makanya perlu sistem pakai pompa. Nah, sistem yang cair ini ada seperti percikan ya, seperti kayak bahan bakar juga di spray gitu ya. Jadi sistem ini digunakan pada beberapa jenis mesin tatak yang kecil ya, dan mesin yang stasioner itu biasanya untuk pembangkit ya, pembangkit kecil seperti genset ya. Jadi di sistem percikan ini pada bagian sebentar. Jadi sistem sepertikan ini pada ujung bearingnya yang besar disediakan seperti bentuk sendok ya. Ketika diangkat ke batang posisi rendah, dia hanya mencelupkan ke bagian palung. Nah, itu dengan demikian dia akan mengarahkan minyak oli melalui lubang pada bagian bearingnya. Bearing itu kan dia ada lubangnya karena dia berputar nanti. Dari percikan tadi, nah ini untuk mesin-mesin yang skala kecil ya, di bawah bagian lebih silinder, post engkol, dan bagian lainnya yang untuk pelumas. Jadi surplus olinya akan mengalir kembali ke bak. Nah,
kemudian didorong lagi ke atas, kemudian dispray lagi. Nah, seperti itu dia ya. Di bagian-bagian yang perlu pelumasan. Kemudian di bagian tempat penyimpanan itu disebut palungnya itu ya, kayak bak gitu ya, akan dipompa ya olinya melalui filter. Jadi tidak outputnya nanti juga untuk keluarnya difilter ya, supaya material-material lain itu tidak ikut gabung ke situ ya, sehingga tidak membuat gesekan pada komponen-komponen. Itu dari sistem pelumas itu ya. Pertama, dia tidak mengubah daripada sifatnya material, kemudian dia bisa mendinginkan gitu ya, dan maksudnya dia tidak membuat seperti karat gitu ya, makanya bahannya. Kemudian juga tidak mudah menguap ya. Makanya dia perlu tingkat kekentalan tertentu. Tidak bisa seperti air. Kalau air kan 100 derajat aja sudah menguap. Itu berbahaya nanti. Jadi dia yang ketika tadi atau space tadi untuk mesin kecepatan rendah yang digunakan menengah dengan tekanan beban bearing yang sedang. Nah, untuk yang kecepatan tinggi ini biasanya beroperasi pada bearing kecepatan tinggi dan gesekan ya, mesinnya akan lebih cepat ya. Jadi yang space tadi tidak cocok untuk ini. Kemudian yang berikutnya kata display ini semi tekanan. Nah, berarti dengan tekanan berarti ada pendorongnya ya, sama dengan itu tadi harus pakai pompa. Jadi ini dia kombinasi dari sistem tercikat tadi atau splash tadi dengan sistem tekanan. Jadi menggabungkan masing-masing keunggulannya ya, tekanan dan spray tadi. Jadi sama dengan tadi pasokan olinya tadi atau untuk pelumas tadi ditaruh pada ruang bawah dari engkol ya, atau buat piston tadi. Kemudian oli tadi diambil ya di bagian bawah, kan harus ada pendorong, nanti mungkin naik sendiri ya, dengan pompa ya. Dengan kira-kira pompanya ya kecil aja, 1 bar cukup, karena dia tidak perlu cepat. Yang penting dia bisa melumasi, kemudian didistribusikan kembali lagi untuk didinginkan ya. Nanti bagian-bagian yang bergerak ini akan panas. Nah, kalau dia tetap di situ terus, nanti dia suatu saat dia akan melewati batas ambang panasnya. Nah, perlu dia didistribusikan untuk didinginkan, kemudian masuk lagi yang pelumas. Itulah kira-kira ininya kerjanya ya. Ini ya sistem tekanan penuh. Tadi splash atau tekan, kemudian gabungan ini tekanan penuh. Dan perlu tekanan ini lebih tinggi daripada yang tadi ya. Jadi cukup 1 bar. Di sini dia 1,5 sampai 4 bar ya. Pompanya, tekanannya. Ini biasanya kalau tekanan tinggi berarti kan alirannya juga akan lebih cepat ya. Sehingga nanti sirkulasinya itu akan lebih bagus. Makanya dia perlu nanti untuk mesin-mesin yang ininya besar, karena panasnya tinggi nanti ya. Dan yang mau lumasi yang mau didinginkan itu, dan yang dilumasi itu adalah jumlahnya cukup besar. Sehingga dia perlu tekanan yang besar. Ini contoh itunya. Teman olinya bagian bawah nih, bagian bawah nih. Ke bawah. Kemudian dipompanya, pompa. Itu sebelum masuk ke bagian-bagian yang ini piston dengan ininya tadi ya, ruang. Yang bergerak nanti. Ini yang menggerakkan asalnya piston bagian bawah ya. Turun banyak. Ini harus semuanya dapat kiriman daripada olinya. Ya kan, yang ada bagian tengahnya pasti. Difilter dulu. Kemudian ya dia akan jatuh secara gravitasi. Tekanan penuh ya. Di mesin akan ada indikator ya untuk untuk melihat dari tekanan oli tersebut.
menentukan nanti proses pelumasan tersebut, apakah bahannya tersebut masih wajar. Gitu. Kalau dia memiliki panasnya, dia akan mengisi indikator. Mobil juga ada lampu yang akan nyala merah atau kuning gitu ya di olinya, kamar olinya itu ya. Tapi ada sesuatu di oli tersebut, namanya kekentalannya sudah melewati sehingga dia cepat panas. Nanti dia itu kan panasnya ya. Nanti kalau masalah kekentalan atau dia kurangnya harus dicek. Cuma di situ dia berarti akan lebih cepat panas. Berarti mesin harus dimatikan. Kalau tidak nanti akan merusak ke mesinnya. Pertama nanti blok mesinnya itu bisa dia melengkung nanti kalau yang menggunakan campuran ya pelumasnya air dan oli tersebut nanti bisa gabung dia ke tempat piston tadi. Ya, akan dia gabung. Sehingga nanti bahan bakar nanti akan tergabung sehingga nanti kelihatan jadi cerobong asapnya. Itu mesin sudah rusak. Jadi setelah di indikator tersebut harus dimatikan. Jangan dipaksakan jalan ya, atau beroperasi. Jadi ada tekanan. Tekanan itu diakibatkan oleh pertama adalah karena panasnya. Panas itu akibat apa? Ada beberapa, umpamanya karena kekentalan sudah berkurang. Kemudian juga umpamanya jumlahnya yang berkurang. Kalau jumlahnya berkurang, mungkin ada kebocoran gitu ya. Kalau dia kekentalan tadi kalau nggak bocor, dia jumlahnya kan boleh dikatakan turunnya itu sangat kecil ya, karena dia tertutup. Walaupun tetap ada kurangnya ya. Kalau yang punya motor, kalau mobil bisa kelihatan itu. Tapi itu yang berkurang itu kalau dia tidak bocor ya sangat kecil ya. Kekentalannya yang akan berubah. Kekentalan berubah itu pertama dia tentu akan berubah warna ya. Berubah warna itu menunjukkan dia kekentalan sudah mulai berubah. Walaupun mamanya dia tadi agak kekuning-kuningan gitu ya, kuning nanti menjadi agak hitam, itu belum itu kekentalan belum itu ya, nah ukurnya. Nanti kalau makin hitam dia, itu dia baru kekentalan berkurang. Itu indikator dari mata. Nah, indera kita ya. Tapi kalau kekentalan harus kita cek dengan alat ukur kekentalannya. Nah, makanya di mesin-mesin itu ada berapa jam dia beroperasi, nah itu harus ganti. Ada semua ya, berapa jam. Terutama yang bekerja rutin itu lebih gampang ya. Kita nggak sekian harus juga karena dia kerja 24 jam umpamanya. Tapi kalau yang seperti kendaraan bergerak seperti mobil apa itu, nanti dia biasanya jam dan kilometernya. Karena kalau dia sudah dipakai tersebut ya, kecuali dia didiamkan ya, tidak bergerak itu dia tidak akan berubah, kecuali berkatakan tidak berubah. Tapi kalau dia bergerak, walaupun dia tidak rutin, tadi kalau dia bergerak terus, berarti dia sekian kilometer, umpamanya kalau yang mobile seperti mobil ya, truk gitu. Tapi dia kalau bergeraknya tidak tetap, jadi dia ada juga waktunya. Jadi kalau bergerak jadi waktu diambil mana waktu. Dia bergeraknya tidak rutin, gitu. Waktu sekian harus juga. Karena pada waktu bergerak dia kan kekentalan sudah mulai turun. Tapi kalau bergerak rutin dia jaraknya atau waktunya ya berapa lama dia pakai. Supaya nanti kualitas daripada olinya dari bukan hanya oli ya, daripada pelumas nanti akan tetap terjaga. Sehingga ya ini tadi itu bagaimana dia nah kesurgetnya tadi itu ininya tidak, indikatornya tidak berubah ya gunanya. Tidak perlu dia jangan sampai dia indikator ini nyala dulu. Nah, itu udah berbahaya. Jadi sebelum dia nyala, nah, jadi lihat jam pemakaiannya atau kilometer nanti itunya ya. Itu harus kira-kira udah berubah. Lebih cepat, lebih baik, umpamanya belum saatnya berubah daripada terlambat. Nanti harus terlambat itu ya kalau umpamanya operatornya lihat. Telat juga melihat gitu kan. Nah, dia kalau yang untuk besar, dia biasanya ada semacam sirine gitu ya. Selain warna lampu nyala, dia juga pakai sirine yang besar. Dan kalau kita kendaraan biasanya hanya indikator lampu saja. Nyala, nah, makanya di dashboard biasa diletakkan kan, supaya orang pasti lihat, di dashboard pasti lihat ya. Karena udah harus dihentikan. Jadi ada beberapa
beberapa indikator tergantung ya jumlahnya berkurang atau kekentalannya. Kalau berkurang dia akan panas, karena akan tinggi. Sama saja sistem ininya ya, mirip-mirip. Enggak, kita lewati saja. Ya, yang pelumasan padat atau pak kering gitu ya. Jadi di ininya tempat itunya dia di luar, sehingga tempat penyimpanan itunya di dry, kering gitu ya. Tempat penyimpanan sama penyimpanan tempat. Nah, ini tangki punya sendiri. Nah, kalau yang tadi kan tidak, di sistemnya di sini ya, tangkinya di sini langsung di dalam blok mesinnya. Harus ini dia di luar ya. Nah, ini sebenarnya lebih bagus untuk kontrolnya. Ini biasanya untuk mesin yang besar ya. Sehingga bak di dalamnya itu tidak perlu ininya, hanya untuk penampungannya. Penampungan setelah dia melumasi bagian-bagian daripada mesin yang perlu dilumasi. Pertama yang bagian-bagian bergerak, tentu dia akan menyebabkan panas ya. Yang mengakibatkan jadi dia akan jatuh ke sini, akan dikirim lagi ke bak penampungan. Dan bak penampungan langsung ke bagian-bagian tersebut. Jadi dia ini disebut dry kering. Kenapa? Tempat penyimpanan bukan dia. Dia hanya tempat penampungan yang turun, yang kembali ya, harus dipompa lagi. Kemudian kabut, ini mirip dia dengan pembakaran ya, pembakaran kabut. Ini biasanya digunakan untuk mesin 2 tak. Mesin 2 tak itu kalau kita motor seperti keluarganya skuter ya, Vespa, dan motor kalau itu RX King ya, seperti itu dia. Dia adalah mesin 2 tak, sehingga dia perlu oli samping istilahnya ya. Jadi bahan bakarnya campur ya, bahan bakar bensinnya dengan oli. Nah, jadi sekalian oli itu untuk pelumasan di dalam pistonnya itu ya, ruang piston. Itu dia. Jadi dia sehingga lihat itu dari buangan saja ya. Lihat motor yang 2 tak dengan 3 tak pasti asapnya jauh lebih tebal kan. Nah, karena bahan bakarnya campur ya. Makanya pakai sistem kabut karena dia di dalam ruang bakar. Tidak mungkin dia sistem dorong tadi ya, tekanan tadi, karena dia hanya sedikit. Jadi dia di dalam mesinnya itu sekitar 2-3% ya minyak lumasnya di bahan bakar. Makanya tempat oli sampingnya itu kan jauh lebih kecil tangkinya daripada tangki minyak. Karena dia sekian persen, 2-3%. Ya, kalau banyak nanti dia akan susah terbakarnya. Jadi campur di melalui karburator. Jadi sehingga asapnya lebih besar karena dia juga yang dibakar selain bahan bakar dan udara juga ada oli. Ini biasanya di 2 tak. Gunakan. Jadi dia sekaligus membilas ya, atau apa namanya pembilasan daripada melumasi bagian-bagian piston, dari piston ya di dalam silindernya, silinder dinding silinder bagian dalamnya ya. Dia masuk. Nah, kalau yang 4 tak tidak ya, dia bagian luar daripada silinder dan di bagian tertentu daripada piston ya. Kemudian sistem penerimaan dan asupan itu yang masuk ya, umpan ya, udara ke PLTD. Karena PLTD itu perlu udara yang lebih ini ya, lebih karena dia nanti pertama untuk pembakaran ya, pembakaran di dalam apa namanya silinder tersebut ya, pistonnya. Ya, perlu udara yang dikompres lebih tinggi karena dia tidak punya sampai lipatannya daripada mesin bensin atau uap ya, atau gas ya, karena dia tidak punya pematik api seperti busi. Jadi dia asup udaranya itu harus lebih bagus daripada bensin dan gas. Karena dia tidak pematik api. Makanya kompresnya, ada kompresnya sendiri ya, kompres udahnya sendiri.
harus nanti di spray dengan bahan bakar yang sudah dikompres juga. Sedangkan kalau bensin gas itu dia kompres gabung dengan udara. Jadi tidak boleh dikompres terlalu tinggi. Jadi ketukan itu bensin udara. Makanya asupan udaranya harus lebih ini ya. Nah, yang jadi masalah nanti kepada daerah dingin kan. Pada daerah dingin, tapi yang dia kan udara yang diambil untuk umpan ini atau asupannya ini kan dari ruang terbuka biasa, tidak disimpan tempat khusus dulu, ruang biasa disedot aja, dia dimasukin ke kompresor. Ya. Kompresor baru dia kompres sesuai kebutuhannya, baru dia disalurkan ke arah silinder tadi ya. Di ujung masuk itu baru di bareng dengan udara dan bahan bakar kompres. Jadi karena udaranya panas dan dikompres ya, dia akan terjadi pembakaran. Kalau udah dingin itu jadi masalah. Nah, sehingga sekarang dibuat pemanas dulu di udara dingin atau pada kalau seperti di utara atau selatan Katulistiwa ya, subtropis lah, pada dingin, nah, dia di pemanasnya diaktifkan. So, kalau kendaraan pada dia daerah dingin, pamannya ke pegunungan, itu perlu dia pemanasan. Kalau tidak nanti pembakarannya tidak terjadi. Ya, asupan ini penting, lebih ini ya daripada mesin bensin dan gas. Tidak, karena dia punya pematuhan apinya ya, apinya ada yang disuplai. Jadi ya hanya udara sekitarnya yang ditarik, disuplai. Tapi tetap difilter sama ya di dalam juga itu mobil atau motor itu salur udaranya juga filter. Saluran bensin bahan bakar juga difilter, saluran pelumas juga difilter. Nah, nanti dia udaranya akan masuk ke dalam silinder ya oleh campur. Makanya nanti pada waktu berkala harus dibersihkan. Ya, kalau tidak nanti udara yang masuk akan berkurang. Sedangkan suplai bahan bakarnya sama, itu pembakaran tidak akan sempurna. Jadi masalah nanti di bahan bakar. Jadi pembakaran itu sudah ada ya patokan jumlah suplai bahan bakar dan udara tersebut. Yang perlu diberikan itu filter harus dibersihkan. Itu juga filter tersebut juga letaknya juga tidak boleh di tempat yang susah ya. Jadi dia tempat dibersihkan, kemudian punya umur juga namanya filter ya. Jadi pasti dia waktu dibersihkan itu juga akan turun kualitasnya lama-lama, harus diganti. Nah ini yang bagusnya juga menggunakan elektrostatik precipitator. Ini dia menggunakan listrik ya. Ini kita bahas waktu PLTU ya. Yang menarik tumbuh-tumbuh itu sehingga dengan menggunakan beda potensial dari listrik. Kemudian beberapa jenis filter ya, ada yang berkain, plastik, beberapa penyaring yang penting ya masuk, tetapi dengan diameter tertentu kan gitu ya. Itu yang lainnya lebih besar dia akan tersaring. Namanya tapis. Gitu. Di udara pasti lebih halus daripada lumas dan bahan bakar ya. Karena dia benar-benar jangan sampai ada partikel-partikel yang masuk. Tapi itu kan yang debu kan pasti tak masuk ke udara ya. Sehingga nanti dia pembuangannya kalau masuk ke pembakaran nanti dia akan jadi asap. Karena halus dia, halus sangat halus. Nah, di filter oli sama juga, jadi nggak boleh. Tapi kalau yang sangat kecil juga itu udah sama dengan partikelnya dengan partikel oli atau bahan bakar. Nah, karena untuk yang skala besar itu ya, dia harus pakai pendam karena dia nyedot udaranya besar ya, sehingga dia akan bergetar. Ya, itu dia perlu pendam supaya nanti tidak getarannya akan berkurang.
Jika asupan udara tersebut berkurang ya, karena ketutup sama filter olinya mulai kotor, nah, ini kan, sedangkan bahan bakarnya dia akan meningkat kan, sehingga kapasitas mesin akan berkurang. Bahan bakar kan tidak, jadi rasio bahan bakar udaranya akan meningkat, jadi bukan sehingga nanti kualitas kapasitas mesin akan turun. Hanya perlu distribusi pembersihan filter yang ini contohnya yang udara ya, udara yang dari luar sekitarnya. Nah, ini biasanya diletakkan di bagian luar ya, sedot, kemudian masuk ke di kompres ya, baru nanti masuk ke mesin kisar. Ini yang untuk pembakaran ya, bukan untuk pendingin. Nanti ada juga ini untuk pendingin ya, pendingin mesin ya. Jadi biasanya air ya, kemudian kipas. Jadi sistem umpan atau asupan udara ya, untuk menyampaikan udara melalui sedotan dari pipa tadi ya. Nah, gunanya adalah untuk asupan udara berlipat ganda pada mesin 4 tak. Kemudian pompa pembiasaan inlet di mesin 2 tak. Ya, pompa kompresor ya, inlet mesin supercharger. Nah, ini inputnya. Supercharger ini kan untuk meningkatkan ya. Jadi di sini dia sudah udara yang panas ya. Mirip juga dengan PLTU superheater gitu kan. Ini dia pasokan udara, kompresor ya. Jadi tempatnya, nah ini dia bisa di ini, tetapi tidak semuanya bisa digunakan. Sebaiknya dia di luar bangunan. Ya. Tapi kalau umpamanya sempit, ya ini terpaksa dibangun bagian atas kalau dia pakai semen gitu ya, tidak. Jangan di dalam plafon, berbahaya. Kalau yang besar, kalau yang kecil sih nggak masalah. Kalau yang genset kecil dia langsung aja kan, sedotannya nggak di blok mesin itu, nggak di rangkanya udah langsung di situ kan. Nah, ini itu yang besar ya. Itu ya tidak getaran tidak akan banyak karena yang disedot juga agak banyak. Jadi pertama untuk tadi kan, ini kan letaknya kemungkinannya di sini, ini kemungkinannya. Nah, jadi ada syaratnya juga untuk pertama untuk skala nilainya ada besar ya. Nah, tidak meletakkan asupan udara di dalam ruangan mesin. Jadi ambil dari, jangan di dalam umpamanya di satu ruangan mesinnya di dalam, ambil dari dalam tersebut. Nah, karena nanti punya udaranya tidak bersih ya, jadi di luar diambil. Walaupun kemudian diambil udara yang segar. Walaupun nanti mau dikompres kan, kompresnya tujuannya untuk pendinginan, untuk pemanasan. Jangan diambil di ruang tertutup, ya, sama di atas ini, dalam ruang mesin, dalam ruang tertutup. Itu menimbulkan masalah getaran tadi ya, udaranya. Kalau tertutup, tidak kepadatan udaranya akan renggang kan, makin panasnya akan renggang. Nah, itu getarannya. Kalau dia padat itu kan getarannya makin berkurang. Itu udara padat itu kan yang daerahnya lebih dingin. Jangan terlalu kecil. Jadi kalau ada yang tertutup ya, itu mesinnya bisa mati. Karena masih dia pembakaran tidak terjadi karena udaranya sangat jauh rasionya dibandingkan dengan bahan bakar. Kemudian untuk filternya jangan yang susah untuk diakses karena nanti harus rutin dibersihkan ya. Kemudian jangan dekat atap tadi yang kena getaran tadi. Jadi dia biasanya itu di bagian luar ya. Filternya yang mudah diakses. Kemudian sistem pompa kompresor. Nah, karena namanya kompresor, berarti dia kan harus dipompa ya supaya dia padat. Nah, tapi ini kan dia sebelum mesin nyala, PLTD tadi dieselnya nyala, ada di mana kompresornya dapat tekanan kan gitu. Nah, berarti dia menggunakan energi lain. Kalau di itu genset, jadi pakai aki cukup. Gitu ya.
Kalau dulu sebelum starter yang sekarang pakai aki itu biasanya genset itu dulu diputar ya, dan menggerakkan pistonnya, kemudian dia mengompres udara dari pompa gitu ya. Seperti itu sebelum ada starter yang menggunakan elektrik seperti sekarang. Sehingga perlu ini kompresor. Nah, untuk yang PATD besar, nah, dia memang perlu kompresor sendiri. Tujuannya bukan hanya untuk pembakaran ya, tapi pertama menggerakkan dari diam piston tersebut ya, piston diam itu menggerakkan piston sampai kecepatannya kira-kira sampai 30% dari kecepatan normal. Jadi 3000 ya, putaran per detik ya, yang dua kutub ya, 50 Hz dua kutub, akhirnya cukup 3000 ini ya, RPM 3000 putaran per menit. Jadi 300 sampai 300 sampai 30%, berarti kan sampai hampir di bawah 1000 ya, 900 lah ya, 900 RPM. Baru dia nanti udara kompresnya dengan bahan bakar menyala di pistonnya bergerak karena jadi pembakaran di dalam buah piston. Itu kalau untuk diesel yang besar. Tidak sanggup dia langsung menggerakkan itu dari pembakaran langsung. Jadi gerakkan dulu sampai kecepatan 30%. Seperti itu. Tidak bisa. Tapi kalau genset kan tidak, kita starter dia langsung nyala kan. Untuk daya-daya kecil ya. Kalau daya besar itu dia pistonnya sangat besar ya. Jadi dia perlu kompresor. Nah, dua dia fungsinya kan, pertama untuk menggerakkan mula ya, penggerak mula namanya itu, 30%, kemudian kompres untuk supply bahan bakar, baik dari pembakaran. Dan juga maksudnya untuk spread charging ya, untuk meningkatkan daya mesin dengan bahan bakar yang sama dan ukuran yang sama, spread charging di situ. Bahan bakarnya sama, kondisinya sama, tapi daya yang dihasilkan dapat lebih besar jika tanpa gunanya seperti tadi. Kompresor ada dua. Semakin tinggi kompresor udaranya, itu akan semakin bagus daya yang dihasilkan. Lain sampai batas tertentu ya, sudah batas maksimalnya, itu percuma di kompres lagi karena dia tidak akan menambah daya, tetapi input untuk menggerakkan kompresor akan bertambah. Jadi, energi kita masukkan ke kompresor bertambah, cuma hasilnya tidak bertambah. Itu batasnya. Tapi sampai batas maksimal tersebut, semakin tinggi kompresinya semakin bagus daya yang dihasilkan mesin. Dengan jumlah yang dengan ukuran yang sama ya, ukuran yang sama. Jadi suplai bahan udara sangat menentukan. Dan kompresinya juga sangat menentukan. Jadi sehingga memungkinkan dengan mesin yang lebih kecil kita menghasilkan daya yang bisa sama dengan mesin yang lebih besar. Tapi yang satu pakai super charging, yang satu tidak ya. Tapi kalau dulunya sama ya, pasti yang lebih besar tetap dayanya lebih besar. Dan daya yang diperlukan, nah ini super charging biasanya bekerja setelah mesin aktif ya. Beda dengan kompresor awal tadi. Jadi sebelum mesin bergerak, dia sudah harus mengkompres dulu. Kalau tidak dia mengompres, nanti pembakaran tidak terjadi gitu kan. Tapi super charging makanya setelah bergerak. Jadi diesel-diesel yang besar itu juga tidak seperti genset ya. Nyala langsung bisa listriknya kita pakai. Ini perlu waktu juga. Itu apa? Ya ini tadi. Supaya daya maksimalnya tercapai. Tapi apa? Dengan mengaktifkan super charger tadi. Nah, di mana dia untuk diperlukan ya, listriknya dia diambil dari mesin yang sudah menghasilkan listrik tadi. Jadi dia tidak bareng super charging dengan mesinnya ya. Mesin awal dulu. Tapi dia belum maksimal itu. Jadi dia perlu waktu. Tapi walaupun tidak selama watt ya. Tapi kalau genset kecil tidak perlu lama karena dia sudah langsung aktif ya. Jadi pakai super charging. Jadi gunanya itu tadi untuk menaikkan output daya mesin tanpa
meningkatkan kecepatan rotasi atau dimensi silindernya. Silindernya sama, ukuran sama ya. Kecepatannya RPM-nya sama, tetapi daya output-nya meningkat. Nah, itu tujuan utama dari yang bekerja setelah dayanya diambil dari mana? Nah, ya setelah mesin nyala, ya. Nah, beda dengan kompresor tadi. Kalau mesin belum nyala, pakai apa dikompres? Nah, pasti dia ada energi di luar mesin. Tapi nanti pakai apa namanya? Pakai baterai. Maksud juga nanti baterai itu pemanasan pada daerah-daerah panas, terus itu baru dikompres. Karena ruang silindernya akan tetap. Sedangkan udara yang masuk bisa bervariasi. Bisa dingin pada daerah dingin, bisa normal pada daerah normal. Kalau dia daerah panas itu lebih bagus. Toker dia kalau di start gitu kan. Jadi ada 3 kemungkinan ya untuk meningkatkan posisi udara dari mesin. Kalau meningkatkan perpindahan piston, ya, cepat dia kan, pasti kan yang masuk akan banyak tempatnya. Tapi ini tidak bisa ya, karena ini akan meningkatkan ukuran dan berat dari mesin. Dan akan masalah pendinginan. Jadi kalau perpindahan lebih cepat, itu dia panasnya lebih tinggi. Kemudian perputaran lebih tinggi. Nah, ini kalau untuk stasioner nggak bisa. Kalau untuk yang bergerak itu bisa. Nanti ada juga kerugiannya gesekan mekanik ya. Cepat kan gesekannya akan lebih tinggi. Kemudian menambah kepadatan muatan. Menambah kepadatan muatan itu adalah dengan kompres dengan dengan volumenya sama. Jika kompres tinggi, nanti volumenya akan kepadatannya akan tinggi. Dengan jumlah mesin yang sama, putaran yang sama. Ya. Yang ketiga, biasanya yang terjadi. Beberapa jenis. Jadi, jenis perpindahan positif ada, jenis piston silinder, ya. Kemudian berulang akar. Kemudian membalik-balik. Ini untuk menghasilkan ya udara yang terkompres tadi. Kemudian ada juga menggunakan sentrifugal atau turbo. Kemudian yang jenis turbo. Ini bentuknya semacam kipas lah ya. Jadi udara dimampatkan ke dalam tabung. Jadi untuk memampatkan udara di luar kan harus didorong oleh kipas. Dia yang pakai itu ya, pakai ventil gitu ya. Kalau enggak dia keluar lagi kan, dorong masuk keluar lagi. Jadi dia kayak pompa lah. Pompa kan kalau kita dorong ini keluar udara yang dari ban nggak keluar kan ke pompa. Nah, ini ada ventilnya semacam itu deh. Nah, ini dia diputar tidak pakai pompa, ada putaran rotor ya, berputar seperti blower. Ya, nanti dia akan mendorong batu masuk ke dalam penyimpanan. Nah, didorong terus, dia mampat kan, karena tinggi. Nah, makanya dia perlu waktu. Kalau yang ini dia perlu waktu, kompresor itu tidak bisa isi langsung keluar, dia perlu waktu. Sehingga dia perlu penyimpanan yang lebih besar. Nah, dia nanti perlu pemasukan, baru dia keluar. Nanti perlu penampungan ya. Tidak bisa langsung dari pompa yang ini langsung ke seperti saja nggak bisa karena nggak tinggi. Atau nanti ke pemakaran nggak bisa, jadi harus mampetkan ya supaya tekanannya tinggi. Tekanan tinggi itu kan dia akan menyebabkan panas, mudah terbakar nanti kalau biasanya juga jenis-jenisnya tadi ya, pompa macam pompa ya, untuk mendorong udara ke dalam tempat penyimpanan. Dia anggap masih sama ya. Beberapa jenis. Nah, ini untuk ininya kecepatan dorong angin ini ya, tadi bisa sampai 10.000 sampai 30.000 RPM putaran mesinnya. Nah, cuman sumber anginnya diambil dari udara sekitar ya. Seperti juga kompresor kemudian untuk apa namanya isi angin mobil motor itu kan udah luar diambil. Pas dia ke dalam.
baru dia dikeluarkan. Keluarnya supercharger atau nanti untuk pembakaran. Ini banyak digunakan untuk misal supercharger sentrifugal karena dia lebih ini ya, sentrifugal ini. Ini cepat biasa. Ini yang lebih cepat, padat, kecepatannya lebih tinggi, tekanan lebih tinggi. Kemudian manfaat ya dari supercharger tadi, apa keuntungannya? Pertama meningkatkan daya ya. Dengan mesin yang sama ya, ukurannya sama, kecepatan sama, ya. Itu makanya menghasilkan daya yang bisa meningkat sampai 30-50%. Mesinnya ya. Kemudian otomatis nanti ke bahan bakar kan lebih ekonomis ya. Dengan daya yang besar, bahan bakarnya sama kan, tapi dia per kWh-nya nanti kan lebih kecil. Jadi dari segi mekanis juga menyebabkan beban maksimum meningkat ketika kenaikan gesekan ya, kerugian gesekan cukup kecil dibandingkan dengan daya yang diperoleh dari hasilnya ya. Tapi tentu dia ada kekurangannya juga nanti ya. Lebih besar dia daripada kerugian gesekan. Itu kan bahan bakarnya ini akan sangat berkurang karena kompresinya lebih tinggi. Tidak ada gelembung semacam kalau di air itu gelembungnya. Itu akan mengakibatkan juga efisiensi volumemetrik, ini volume daripada gas yang dikompres tadi ya. Jadi sudah tinggi panasnya gasnya. Itu yang masuk, dari yang masuk ya. Sekarang gas buang dari hasil pembakaran ya. Jadi seperti mesin 4 tak mau 2 tak, pertama dia adalah pemasukan udara gitu ya. Kemudian dikompres, percikan bahan bakar kalau yang di mesin bensin, atau nanti udara panas yang masuk terjadi pembakaran akan mendorong piston ke bawah, kemudian dia akan piston naik mendorong gas buang, gas berasap ya. Itu adalah hasil sisa dari pembakaran. Kalau pembakarannya sempurna, hasilnya akan berkurang. Jadi umpamanya bahan bakarnya bensin itu akan lebih kecil daripada diesel. Bahan bakarnya gas itu lebih kecil lagi daripada bensin. Nah, kalau di mata kita nggak kelihatan, pakai alat ukur dia ya. Tapi kalau diesel kelihatan asalnya hubungnya ya kelihatan. Itu karena ketidaksempurnaan pembakarannya. Karena masih lebih rendah. Semakin tinggi oktannya itu pembuangannya akan semakin sedikit. Nah, seperti bahan bensin, mesin bensin itu ya, itu lebih sedikit. Bensin juga. Pokoknya kita ada premium, ada pertalite, pertamax plus gitu. Itu ya pasti premium akan jauh lebih menghasilkan gas buang yang lebih banyak. Karena oktannya lebih rendah. Tapi tidak ada oktan yang 100 gitu kan. Ada. Itu berarti dia 0 nanti itu yang gas buang. Gas itu kalau lebih sedikit lagi. Nah, ya aja kan. Seperti pesawat terbang itu kan nggak kelihatan mana asapnya. Tapi lihat truk diesel kelihatan kan. Tapi kalau kapal itu asal itu bukan itu dia pakai turbin gas ya, turbin gas itu sebenarnya uap dari air itu, bukan dari gasnya ya, gasnya udah kelihatan. Dan itu gas buang, hasil dari pembakaran selain energi ya, panas dan tekanan, itu juga menghasilkan gas buang. Jadi kalau untuk yang kecil ya tinggal kita pipa aja saja keluar masalah. Ini yang besar, tapi dia juga memerlukan cerobong yang cukup besar. Karena nanti gas buangnya juga banyak. Sehingga nanti untuk dia keluar itu pasti ada bunyi juga ya, makanya dibuat tinggi. Pertama tinggi untuk mengurangi tadi kemisingan, kemudian juga untuk lebih mendinginkan sehingga walaupun nanti sudah difilter ya di bagian sini, bagian keluar itu sudah bisa tidak merusak lingkungan. Juga untuk mengurangi polusi udara ya.
sangat sulit. Makanya harus ke atas, lebih tinggi ya. Makanya walaupun bisa itu besar ya, semuanya tinggi. Jadi kerugian tekanan harus dikurangi, supaya dia harusnya loss saja keluar gitu ya, supaya tidak mengurangi tumbuhan. Kalau dia ada tekanan, berarti dia akan mengurangi kinerja mesin. Dia akan menekan pembuangan, berarti kan ruang piston tadi akan berkurang kosongnya, kan masih tersisa sisa pembuangan tadi. Padahal harus masuk udara baru dan bahan bakar baru gitu kan. Lalu dia harus loss keluarnya. Tekanan cukup ditekan ya, makanya kalau tidak ada penghalang dia akan langsung keluar. Cuman karena dia harus didinginkan, makanya kan perlu itu yang tinggi kan, berarti kan panjang. Nah itu juga karena tekan itu kan makin kudu makin lemah. Nah itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang fleksibel supaya berarti dia perlu diisolasi supaya tidak ditaruh tadi. Dan juga ada untuk ketentuan, jadi panas yang terlalu itu tidak boleh langsung di udara, harus ada juga pendinginan. Jadi di cerobong yang besar itu ada pendinginan juga, seperti pembangkit PLTU atau nuklir itu di cerobong itu ada pendinginan, sehingga udara yang keluar itu tidak ini keluar dari ininya bisa sampai 400 derajat Celcius, coba keluar dari mesin itu ya, pas buang. Makanya harus dibuat panjang. Nah, kenapa itu? Seperti knalpot mobil aja atau motor itu kan disalurkan jauh ke belakang gitu ya, supaya akan sampai di ujungnya kan lebih dingin. Kenapa nggak langsung aja langsung dikeluar itu? Ya kita kaki kalau motor kakinya kan kena panas itu kan, sangat panas ke buang itu kan ada panas di dalam itu kan tinggi ya, makanya perlu didinginkan supaya tidak merusak sampai dia sampai tidak merusak blok mesin gitu kan. Nah, sampai pada 3 Celcius airnya 100 kan, disalurkan ke belakang. Kemudian ditutup lagi gitu ya, supaya tidak langsung yang panas itu langsung. Yang itu aja masih konveksinya masih menyalurkan panas kan. Tapi kalau yang satu pakai jaket air panas buang. Kemudian kalau mau dipergunakan, nah ini bagi yang dipergunakan, ini bisa output itu bisa digunakan untuk pemanas dari industri-industri tertentu ya, menggunakan panas. Tapi di Indonesia jarang ini digunakan karena pembangunan pembangkit listrik dengan lokasi industri itu berjauhan. Ya kalau panas disalurkan dia udah keburu dingin. Kemudian padahal masih sangat panas itu ya. Keluar dari mesin aja itu 40 derajat Celcius, 400 derajat Celcius. Kalau disalurkan untuk industri pengering gitu kan, pengering tekstil atau farmasi atau kulit gitu, itu masih bisa. Cuman dia kan nggak bisa disalurkan seperti listrik. Kalau listrik kan disalurkan dengan jauh pun nggak masalah kan. Kalau dia turun tegangan tinggal pakai trafo. Ya kalau panas ya udah. Hanya satu-satunya energi yang paling efisien itu disalurkan jarak jauh adalah listrik. Kalau energi lain seperti panas, seperti dingin pun ya, seperti gerakan angin itu nggak bisa jauh-jauh. Juga gelombangnya nanti bisa. Listrik panas ya, makin jauh makin dingin. Sehingga dia di Indonesia itu jarang, boleh dikatakan nggak ada ya, buang panas. Jadi katanya bisa sampai 40% ya panas bahan bakar dari itu. Bisa jauh turunnya. Jadi kita seperti itu dijadikan pendingin supaya tidak merusak lingkungan. Sebenarnya masih bisa digunakan seperti pabrik mie gitu kan perlu pengering. Tapi mereka tetap menggunakan pengering sendiri. Karena industri pembangkit tenaga listrik berjauhan. Kan diesel juga sama ya, tidak dekat. Industri mereka sendiri hanya untuk cadangan, karena bahan bakarnya mahal.
kalau dia digunakan cogeneration, ini bisa digunakan untuk penghasil uap. Ini ada digunakan di sana, kita ambil contohnya di Senak, di Makau. Jadi output dari diesel tersebut, pembuangannya ya, pembuangannya panas tersebut digunakan untuk menghasilkan penggerakan turbin tekanan rendah. Jadi untuk memanaskan air lagi ya. Jadi dia tidak pakai bahan bakar lagi, bahan bakarnya hanya di diesel. Output diesel digunakan untuk pemanas daftar itu ya, satu wattnya itu boilernya nanti akan menghasilkan penggerakan turbin. Cuma tekanan rendah ya, karena dia ada output kan, ada sisa. Sehingga dia tidak perlu mendinginkan, udah dingin sendiri kan. Ujung dari boiler nanti akan lebih dingin karena dia menggunakan kondensor kan, pendingin. Jadi dia tidak pakai bahan bakar. Dia dapat listrik double, pertama dari diesel, yang kedua dari uap. Uapnya berasal dari panasnya cerobong. Ini kebutuhannya, KWH-nya. Lalu 2 kg uap ya, untuk 1 KWH. Udara tadi pasokan di sistem pendingin. Nah, sama dengan yang lain, kalau di uap itu pendinginnya kan adalah untuk mendinginkan pertama tungku ya, karena orang akan bekerja di sekitar situ. Di bagian luarnya pakai pendingin supaya suhu tersebut, walaupun itu pakai bata tahan api ya, kita pakai pendingin. Kemudian di kondensor. Nah kalau di mesin ya mesinnya diturunkan. Kenapa? Ya karena bebas tadi ya, salah satunya kan untuk pendingin. Blok mesin itu tidak bisa menahan panas yang dihasilkan pembakaran dalam tersebut. Padahal semakin tinggi pembakaran itu kan semakin bagus ya, tekanannya makin tinggi. Tapi blok mesinnya tidak sanggup, sehingga perlu pendinginan. Itu kemarin kan itu rugi-ruginya sampai 30% itu. Itu rugi-ruginya sampai 30%. Tetapi ya itu harus diambil karena kalau tidak mesin akan rusak. Di sini dia suhu logam maksimum itu ya di bagian dalam ruang bakar terbatas. Yang jauh lebih rendah dari suhu gas yang dihasilkan oleh pembakaran tersebut. Nah, itu juga pendinginan kepala silinder karena dia berhubungan itu kan, piston, ini harus, enggak dia nanti bengkok. Jadi dia pada periode pembakaran itu aliran panasnya sampai dayanya 10 MW per meter persegi. Sehingga dia nanti yang berhubungan dengan periode akan terlalu panas. Nanti diakibatkan apa? Kelelahan retak mesin. Nah, itu kan mahal kalau blok mesinnya dia rusak, itu sama aja kita membeli itu baru ya. Jadi dia harus dikurangi suhunya. Yang tadi dari 2500 derajat Kelvin itu kan kalau di Celsius kan dikurangi kurang 300 lagi ya. Masih lebih tinggi kan. Dikurangi sampai 400 derajat Celsius untuk yang blok mesin yang dari besi cor ya. Kemudian ada yang untuk aluminium itu 300. Sekarang sudah ada yang aluminium, lebih efisien katanya. Itu ada tuh. Toyota yang di sekarang kalau blok mesin sekarang dia menggunakan aluminium. Sienta kalau nggak salah ya. Merek mobil yang salah satunya ya menggunakan blok mesin aluminium. Ini adalah ini menggunakan air dan oli tadi. Ya kan untuk berpendingin udara seperti motor ya, motor kan tidak pakai pendingin ini ya air kan, itu dia hanya 200 sampai 270 derajat. Ampun itu harus didinginkan, kalau tidak nanti dia blok mesinnya akan rusak. Nah itu akan akibatkan apa? Rugi ya. Kemudian yang pelumas juga berkisar 160 sampai 180 derajat Celcius. Nah, bahkan nanti akan menyebabkan pembakaran, merusak piston, ya, merusak mesinnya banyak ya. Sejam ya. Kaku itunya dia bisa. Jadi nanti kegagalan ini akibat dari kegagalan pelumas. Makanya tadi pada di pelumas, jika ada indikatornya itu harus dimatikan ya, jangan nyalakan terus. Karena
pendinginannya sudah berkurang, sehingga nanti kemampuan material untuk panas tidak bisa dia didinginkan lagi. Panasnya tetap seperti itu, pendinginannya berkurang kan, sehingga dia material akan mendapatkan panas yang lebih dari kemampuan dia, tidak akan rusak. Ini juga patut didinginkan. Sehingga nanti ya output daya akan turun ya, ditaruh panas. Kemudian ada media pendingin sama udara yang langsung. Biasanya ini campuran ya, tidak ada yang udara sendiri. Jadi motor tadi udara di termasuk sebenarnya termasuk dengan oli juga ya, karena di oli itu kan saya pelumas untuk pendingin. Di cairan atau sistem pendingin tidak langsung cairan, tidak karbon itu dia di bagian luarnya dia. Kalau di dalam nanti ya mati mesinnya. Dan udara digunakan untuk mesin-mesin kecil ya, yang pakai apa namanya kipas ya. Kan untuk mesin besar ya nggak sanggup pakai air yang bersirkulasi ya. Kemudian sistem pendinginnya ada yang terbuka, nah ini biasanya yang berair banyak ya. Kemudian ada yang alami itu ya, sirkulasinya. Kemudian ada yang paksa, ini biasanya yang paksa ini yang lebih aman, pakai pompa ya. Jadi pakai energi lagi kan, ini sistem penguapan operasi. Yang terbuka ini untuk artinya banyak airnya cukup banyak ya, persediaan air banyak. Kalau kita dekat danau atau laut, ini tertutup ya, dalam nanti akan korosif. Air panas yang dihasilkan tadi langsung dibuang, nggak disirkulasikan lagi. Tapi kalau yang terbatas, nah disirkulasikan lagi. Panasnya keluar, yang dingin langsung, sehingga nanti dia sirkulasi. Yang panasnya harus didinginkan, kipas. Yang alami kita tutup ya, sirkulasi secara alami. Jadi ada perbedaan kan, supaya yang itunya naik, yang dingin naik ke atas, yang panas turun ke bawah. Ini kecepatan air sebenarnya, seperti di radiator. Kemudian yang dinginnya gimana? Akan kipas, sehingga yang panas akan turun, yang naik ya, dingin akan turun. Kita sirkulasi terus. Jadi supaya pendinginan ya dikipas pada bagian tertutup. Ini seperti ini dia. Bagian bawahnya, ini yang panas kan ke atas, dingin akan ke bawah. Ini naik lagi dia. Yang panas ke atas lagi. Kipas turun ya kan. Guna pakai kipas. Tapi kalau nggak ada kipas mati ya udah, panasnya akan rata. Nah, ini tidak ada turunan. Ini akan panasnya akan sangat tinggi karena mesin bergerak terus kan. Jadi pakai kipas semacam radiator. Di radiator ada juga yang pakai pompa. Ini dia paksa. Jadi di sisi paksa. Jadi selain di kipas ini juga di pompa. Kipas ini pendinginannya untuk mendorong ke sininya di pompa. Nah ini biasanya yang lebih aman, lebih aman lagi, lebih cepat. Biasanya banyak yang seperti ini. Kalau mobil seperti ini ya, ada pompanya, ada kipas. Tidak hanya sirkulasi alami saja. Didinginkan dia yang panas naik, agak susah naik. Ini yang lebih umum. Ada pompa, ada kipas. Kipas ini didinginkan, hasil sedingin dipompa ke sini. Nah, sini kan ini juga didinginkan dari udara luar. Kalau ini luar ya, udara luar yang berada dari luar. Kalau sini dia dihasilkan dari kipas. Kalau yang sini kan tergantung. Nah kalau bergerak dia pastikan ada angin masuk ya. Tapi kalau yang diam, yang stasioner ini udara sekitarnya. Nggak bisa yang besar-besar, yang kecil. Kalau yang besar dipakai. Ini termostat gunanya ya untuk suhu panas ya, ngecek. Kemudian operasi dari pembangkit diesel. Jadi ketika generator secara paralel, nanti dia akan terjadi juga kan putaran, ada putaran dari piston tadi menggunakan as ya. Nah, jadi nanti resonansi. Nah, ini akan mengganggu ya ini nanti frekuensi.
Resonansi itu kan adalah gelombangnya tertinggi ya, puncak tertinggi dari itu. Nah, ini nggak boleh ya, ada tinggi rendah, ini harus ada rata. Ini kan tingkat 513. Usah sama ya. Nah, ini juga yang penting. Di terutama di sel ya, sebenarnya hampir semua mesin. Nah, kalau di industri itu, walaupun dia masih pakai listrik dipatok dari PLN, itu gensetnya dalam beberapa waktu itu harus dinyalakan. Karena yang namanya keadaan itu standby-nya itu kan keadaan daruratnya kan nggak bisa dipastikan. Nanti bulan depan aja diaktifkan supaya di bulan depan nanti, kecuali listrik mau mati bulan depan bisa ya. Tapi kalau listrik dengan darurat kan nggak bisa ditentukan. Standby-nya ini makanya dia pada saat standby dia langsung nyala. Jadi dia perlu paling tidak dalam 1 minggu atau 2 minggu itu dinyalakan. Supaya pertama pelumasannya di dalam itu akan tersalurkan bahan pelumas. Karena kalau didiamankan kan dia semuanya turun kan, jadi disalurkan pelumasan besar gitu ya, besar ya. Sehingga nanti waktu dia dibutuhkan dia sudah selalu dalam keadaan tidak perlu secara berkala dinyalakan. Itu umpamanya kalau mesin motor atau mobil dipanaskan istilahnya, panaskan supaya nanti bagian-bagian yang bergerak itu tersalurkan bahan pelumas. Nah, pada saat dipakai nanti dia langsung standby ya, siap pakai. Tapi juga akan dicek di mana nanti kondisi tekanan udara, oli, bahan bakar dan sebagainya. Sehingga pada saat pemanasan tersebut akan ketahuan. Jadi jangan sampai pada saat dibutuhkan baru ketahuan, oh ini kurang, kita harus mati lagi. Karena dia harus dibutuhkan, listrik yang lain tidak masuk. Gitu kan? Ini yang kalau untuk yang standby ya. Tapi kalau yang rutin dipakai untuk pembangkit itu udah pasti ini dilaksanakan. Ini untuk yang cadangan. Cadangan, pokoknya di industri itu kan ada cadangan. Atau di rumah sakit ada cadangan gitu ya. Dia pasti butuh terus listrik. Nah, hal-hal yang seperti tempat data gitu ya kan. Jaringan internet itu perlu kan. Sehingga dia pada saat listrik sumber dari utama dari PLN seperti kita ya masuk atau tidak masuk dia bisa jalan langsung. Ya dia perlu dipanaskan secara karena semuanya ngecek. Karena mesin tekanan oli, udara, yang cerobong. Sehingga akibat pemakaian tidak ada yang bermasalah. Nah, kalau yang dipakai emang untuk seperti beban puncak, seperti KN, namanya malam itu puncak, nah, itu ya dia udah rutin. Atau yang dipakai untuk pembangkit utama, seperti di daerah kepulauan, atau di daerah yang belum dapat jaringan listrik, nah, itu pasti dia akan dipakai terus, pasti dia dipakai. Ini efisiensinya nanti akan. Jadi beberapa penurunan nanti di sininya ya dari sumber awalnya tadi. Dari cerobong ada dari cerobong ada berarti kan ada penurunan itu sisa bahan bakar gitu ya dari yang masuk, kemudian dari gesekan, ya, gesekan. Kemudian yang besar itu dari pendingin fosil. Termasuk juga pendingin, ini lebih kecil ya pendingin dari cerobong. Kemudian efisiensi dia ke generator, itu turun lagi. Nah ini kalau dia untuk meningkatkannya, nah ini tadi ini contohnya di Makau. Dari output dari cerobong ini digunakan untuk memanaskan air lagi, boiler. Sehingga dia dapat menggerakkan turbin. Jadi listriknya 2. Jadi dari diesel sendiri ini langsung gitu ya. Kemudian ini juga dari turbin. Ini namanya recovery. Seperti cogeneration ya. Jadi output panas ya masih panas dari diesel. Kalau dari uap kan
diturunkan kondensor, dikembalikan lagi ke ininya ya, airnya ke boiler, atau diturunkan dulu sama untuk memanaskan turbin tekanan rendah. Nah, baru hasil turbin rendah baru kembalikan ke tekanan. Kali ini terbang asap. Tidak ada yang dimasukin ke awal lagi karena sudah gas buang. Nah, ini dia panasnya digunakan untuk ini. Sehingga untuk dia dapat daya yang lebih besar. Ini contohnya. Ini tambahannya didapat dari Makau. Dari turbo tadi, steam turbin tadi dapat dari listriknya sendiri ya. Ininya. Dapat ini dalam megawatt ya, 24,8 megawatt. M-nya ini bukan mili ya, mega ya. Satunya masing-masingnya ya, masing-masingnya. Jadi dia ada dua di sini, ada 2 unit. Nah, sehingga nanti dia dari 2 mesin diesel ini dapat membangkitkan nanti generatornya 29 kilovolt masing-masingnya ya, masing-masing mesin. Nah, dari steam turbinnya ini yang dipergunakan tambahannya, walaupun nggak sampai 0,5 lebih ya turbinnya. Maka dia menggerakkan turbin yang listriknya menghasilkan 0,67 mega. Lumayan kan? Daripada dibuang langsung. Kemudian dari gas, turbin gasnya hasil setengah. Hampir 1 mega kali 29 ya. 30 lah ya kira-kira. 30 lebih. Tambahan energi, tetapi tentu bukan hanya tambahan ya, karena dia juga akan nambah sistem ya di sini ya. Ada sistem penguapan, boiler dan sebagainya di sini ya. Tapi dapat listrik tambahan. Tanpa menambah bahan bakar. Nah, itu artinya ya, bahan bakarnya tetap. Tapi kalau sistem pasti nambah ya. Sistem kan hanya sekali. Perbaikannya sekali ya. Tidak rutin. Yang rutin itu adalah bahan bakar. Fuelnya, bahan bakarnya yang rutin. Setiap detik ini masuk. Bakar. Sehingga tanpa menambah bahan bakar, kita dapat listrik bertambah. Nah, ini dia. Disebut cogeneration. Itu ada di Makau, Cina. Kita belum misalkan. Karena dia perlu lagi kan, tambahan. Perlu ruangan, tempat, dan sebagainya. Ini dia tadi. Dari 100% ini, nah ini mau lihat. Untuk pemanasnya ya, 1,2 kecil ya. Ini yang pertama. Heat radiation loss, radiasi panas, hanya 0,5%. Kemudian ini yang itu besar. Pendingin air. Pendingin air. Ini menghilangkan 13%. Kemudian untuk pendingin air bersih juga hanya 7%. Kemudian pendingin dari oli ya 4,1%. Kemudian di dalamnya untuk turbonya itu menggunakan turbo tadi ya, ini kan langsung ya langsung. Hilang lagi untuk preheatingnya, fuel oil preheating, berapa panas bahan bakar. Dicerobong exhaust gas hilang. Ini karena gas sisa buang ya 22%. Kemudian kalau di generator kecil ya hanya 1,5%. Nah, ini sisa gas buang, sisa pembakaran yang tidak sempurna, jadi 20% lebih. Sehingga nanti dapatnya dari potensi 100% tadi dari bahan bakar ya, ini yang jadi listrik hanya 23% sampai 30% gitu ya. Ini berapa persen ya dari ini ya, dari 49 ini dapatnya ini. Ini kan 49 kilo ada ya, 49 dapatnya 23 ya, berapa persenan ya. Jadi dari pendingin kurang kan, dia ke pendingin 7, 4 tambah 13 itu kan 20 lebih ya, 20 lebih persennya, persentasenya ya, yang rugi kita. Tapi itu harus dilaksanakan. Ya. Kalau tidak ya mesin kita akan rusak. Ini hanya catatan. Nah, di sini tadi dari pendingin gas buang tadi akan membawa pergi sekitar 60-70% dari panas yang dihasilkan selama
Jadi terpaksa kita gunakan panasnya ya, reservoase panas dihasilkan dari pembakaran ya, yang terbuat itu 60 sampai 70%. Jadi 40 sampai 30% yang menjadi gerak yang sampai ke listrik nanti juga berkurang kan. Nah, itu jadi apa namanya, pelumas hilang lagi, dari generator hilang lagi ya, sampai 30% nanti. Ini yang hilang. Ini yang sudah dihasilkan dari luarnya itu tadi ada persentase dari yang murni dari hasil pembakaran ya. Kalau dari bahan bakarnya sendiri kan untuk gas buangnya juga udah yang 30% ya. Gas buang. Hampir 30% ya, 20% lebih. Gas buang. Ini 100% dari hasil pembakaran. Jadi kita 100, jadi hilang sekitar 25%, 75%-nya, jadi 60% dan 75% lagi. Karena harus didinginkan. Jadi kuantitasnya tadi, jumlah bahan bakarnya, ya, jumlah air pendingin, berat gas buang tadi, makin banyak yang terbuang, ya, suhu dari cerobong, kemudian gas buang dari sekitar. Gosah, ininya panas. Ini yang kita masukin nanti ini yang dari ini teknis sekali ya. Ini yang kita catat. Ini total energi berapa? Panasnya diserap tadi oleh pada saat indikator ya, IHP itu indikator horsepower-nya. Panas yang ditolak oleh pendingin, ya kan? Kita perlu panas tapi harus didinginkan lagi ya, karena itu kemampuan dari material mesin tidak sanggup dia untuk. Nah, inilah ya kita. Ini dia. Dari total 100% tadi bahan bakar ini 30% yang jadi daya yang berguna. 30%-nya hilang karena air pendingin. Kecerobong tadi kan sekitar 26%. Kemudian panas yang lain-lain itu seperti gesekan, radiasi yang kecil, kabung-kabung kecil tadi 10%. Ini 30%. Ya, misalnya kan ini, kalau yang terbuang ini kan mau nggak mau itu kualitas bahan bakar ya, kualitas pembakaran mau nggak mau ya, itu nggak bisa kan, kecuali nanti dia dengan mesin bensin, nah itu lain lagi kan, itu dia bukan diesel namanya. Nah ini yang hilang yang kita tambahkan sendiri ini nih, pendingin. Tetapi harus dilaksanakan, kalau tidak ya yang 30% ini juga nggak dapat, bisa 0% dapatnya, karena mesin keburu rusak. Karena daya tahan panas blok mesin dengan panas yang dihasilkan jauh lebih rendah panas pada blok mesin, sehingga dia harus didinginkan supaya dia tidak rusak. Ya, selain blok mesinnya juga kartupnya, pistonnya ya semua punya daya panas yang lebih rendah daripada panas yang dihasilkan hasil pembakaran. Kemudian kita dinginkan nggak rugi sepertiganya. Sepertiganya lagi ya yang lain-lainnya, yang hampir 25% seperempatnya ini ya karena emang kualitas pembakaran itu mau nggak mau ya, karena tidak 100% jadi panas kan, sisanya jadi asap, jadi debu, nah itu kan, jadi macam-macam yang lain ya, walaupun kecil ya, tapi sebagian besar kan jadi asap tadi, nah, lebih dari 25%. Jadi yang jadi listriknya nih 30% dari potensi bahan bakar, panas bahan bakar yang dihasilkan, yang dari sumber ya. Nah ini misal, jadi karena dipakainya karena panasnya tadi ya, kita tidak bisa. Kecuali nanti ada teknologi material ya nanti yang bisa menghasilkan panas yang lebih. Nah, itu nanti efisiensi pembangkit akan lebih tinggi. Bahkan pembakaran itu kan suhunya sekitar segitu ya, segitu pembakaran. Cuman material mesin lah yang membatasi, kita tidak bisa. Nah kalau material mesinnya katakan 2 kali lipat aja, dari 30 menjadi hanya bisa 15 aja. Tapi kan 15% ini jadi listrik lagi, 15% lagi. Jadi hampir separuh gitu kan. Cuman karena material, kemampuan material belum ditemukan ya, dan apa yang bisa menahan panas itu yang lebih begini. Bahkan
bahan bakar itu kan dipasok terus-terusan. Kita buang kan, persen. Nah, tapi terpaksa dibuang karena bahan bakar apanya pada blok mesinnya rusak. Nah, itulah pembangkit tenaga diesel ya, kita paham. Nah, seperti itu bahan diesel. Besok kita masuk ke pembangkit yang lain. Panas, masih panas. Kita menggunakan dulu nanti PLTM. Maksud nanti air. Terakhir kalau ada sebenarnya masih masuk gas itu, tapi takutnya nggak sampai, nah gasnya nggak jadi. Jadi kalau kita pasangkan gas nanti PLTA-nya nggak dapat. Ya. Nanti saya inikan dulu ini. Ini udah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sebentar saya ini dulu. Ada 5 orang belum. Daftar hadirnya ya. Nurkalis tadi ya tambahnya ya. Iya Pak, hadir Pak. Kalis ya. Tadi Nurkalis yang belum standar. Nah, ya, sampai ketemu lagi ya minggu depan. Jangan lupa UTS sudah selesai. Tolong nanti dikirim tugas ya. Tugas. Pakai Word aja. Pakai boleh pakai PowerPoint boleh, pakai Word boleh ya. Tugas yang awal pertemuan ya kita sebutkan. Tolong dikirim lagi ya. UTS sudah selesai kita kan? Nah, kirim. Pak, mau tanya, kirimnya ke Google Classroom. Classroom. Ya. Sudah ada tempat